Nah, hari ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri khotbah Living in Favor atau hidup di dalam kemurahan Tuhan. Hidup di dalam kebaikan Tuhan. Kita sudah belajar selama 2 minggu kemarin. Hari ini masuk minggu yang ketiga. Saya mau bagikan kepada saudara. Rahasia yang ketiga. Hidup dalam kemurahan. Di dalam favornya Tuhan. Namanya adalah doa. Tuhan mau kita jadi umat yang berdoa. Boleh katakan amin. Tuhan mau kita menjadi people of prayer. Karena doa itu mendatangkan favor Tuhan. Yang namanya doa itu mendatangkan kemurahan Tuhan. Kuat turun di dalam hidup kita. Kalau saudara ingin tahun 2015 ini sungguh-sungguh menjadi the year of global blessings. Tahun global blessing di dalam hidupmu. Saya mau ngomong sama saudara, kita mesti berdoa. Amin. Kalau kita ingin supaya kemuliaan Tuhan dimanifestasikan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas keluarga kita, atas kota kita. Kalau kita rindu kota ini dilawat dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau ngomong sama saudara, semuanya dimulai dengan doa. Haleluya. Mari kita ambil Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang kelima. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ini ayat yang kita baca minggu lalu. Tapi hari ini kita akan ulangi karena ada sangkut paut firman Tuhan minggu lalu dan minggu ini. Saya bagikan buat saudara. Saya bacakan. Lalu datanglah anak domba itu, yaitu Yesus Kristus, dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, perhatikan baik-baik. Tersungkurlah keempat makhluk. Ini kerup Allah, 4 kerup Allah. Dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi, semuanya katakan 1 kecapi. Dan 1 cawan emas, semuanya katakan 1 cawan emas. Penuh dengan apa? Kemenyan. Apa itu artinya? Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Boleh katakan amin saudaraku. Anak domba Allah ini adalah Yesus Kristus yang sudah disalibkan di kayu salib. Supaya kita yang harusnya binasa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus yang luar biasa itu. Tadi kita baca di situ, ada 24 tua-tua yang tersungkur, menyembah, memuji. 24 tua-tua ini minggu lalu kita sudah belajar. Ini bicara tentang orang percaya, baik pada masa, pada yang terhitung di dalam 12 suku bangsa Israel. Yaitu orang-orang Yahudi, maupun orang-orang percaya yang bukan Yahudi, yang terhitung di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan dibangun oleh Tuhan Yesus. Dengan 12 pilar, itulah 12 rasul, itulah 12 murid Tuhan Yesus. Jadi ini orang percaya Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Ini 12 pilar, 12 pilar. Makanya ada 24 tua-tua. Dan 24 tua-tua itu yang satu pegang kecapi dan yang satu pegang cawan emas. Oke, tadi kita sudah belajar. Cawan emas yang berisi dengan kemenyan. Ini bicara tentang apa tadi? Doa orang-orang kudus. Artinya begini, Tuhan mau kita jadi umat yang berdoa. Boleh katakan amin saudaraku. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kecapi. Kecapi ini bicara tentang praise and worship. Kecapi ini bicara tentang pujian dan penyembahan. Jadi di tangan yang satu pegang kecapi, di tangan yang satu
pegang cawan emas, isinya kemenyan. Dengan kata lain yang Tuhan mau, saudara dan saya, yang pertama jadi umat yang menyembah. Boleh katakan amin saudaraku. Dan yang kedua, jadi umat yang apa? Berdoa. Dua-duanya. Jangan cuma satu saja. Jangan cuma jadi umat yang menyembah. Atau jangan jadi cuma umat yang berdoa. Ini 24 tua-tua. Masing-masing pegang satu kecapi dan satu cawan emas. Ini yang Tuhan mau. Yaitu kita jadi orang percaya. Jadi umat Tuhan yang menyembah. Dan yang berdoa. Gereja Tuhan juga seperti itu. Tuhan mau gerejanya jadi gereja yang menyembah. Makanya ada yang namanya Harp Church. Gereja kecapi. Itu gereja yang kuat di dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya gereja kita dibangkitkan Tuhan jadi gereja yang kuat dalam pujian dan penyembahan. Setiap jemaatnya adalah umat yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Tapi bukan cuma Harp Church. Kita juga harus menjadi Golden Ball Church. Artinya adalah gereja cawan emas. Yaitu gereja yang berdoa. Kalau saudara jadi gereja kecapi, kita jadi umat kecapi, umat yang menyembah. Jangan sampai kecapinya enggak dipakai. Jangan sampai kecapinya ditaruh. Setiap hari dalam hidup kita, ambil kecapi saudara, naikkan pujian dan penyembahan. Boleh katakan amin saudaraku. Sayangnya sebagian orang Kristen menyembah Tuhannya hanya kalau hari Minggu, kalau jemaat ini khusus. Hari Sabtu ada di gereja, baru menyembah Tuhan. Oke, sedangkan Senin sampai Sabtu gak ada yang namanya puji-pujian. Gak ada yang namanya pengagungan kita naikkan dari mulut kita kepada Tuhan. Mulai hari ini saya ingin tantang saudara dalam hidup pribadi saudara. Dalam doa, dalam waktu saat teduh pribadi saudara harus ada pujian dan penyembahan. Boleh katakan amin saudaraku. Maupun di dalam aktivitas kita sehari-hari. Mesti ada puji-pujian. Mesti ada penyembahan yang kita naikkan. Memang saudaraku butuh ambil kecapi itu, butuh mulai main. Artinya butuh niat. Artinya butuh kesungguhan hati. Sebagian orang nunggu tergerak dulu. Makanya nggak pernah tergerak. Nggak pernah naikkan pujian penyembahan. Kecapinya ditaruh di pinggir. Nggak pernah dipakai. Saya tantang jemaat keluarga Allah di tempat ini. Jadi jemaat yang menyembah Tuhan. Haleluya. Bukan cuma jadi jemaat yang menyembah Tuhan. Ini kita sudah belajar minggu lalu. Saya nggak mau banyak bahas di sini hari ini. Karena kita akan fokus yang kedua. Yaitu jadi umat yang berdoa. Saudara sadar. Tadi 24 tua-tua pegang yang namanya cawan emas. Isinya apa? Kemenyan. Sayangnya sebagian orang Kristen doanya cawan emasnya yang isi kemenyannya enggak penuh. Sebagian banyak yang kosong cawan emasnya. Kenapa? Karena jarang berdoa. Karena tidak pernah berdoa. Tahukah saudara cawan isinya kemenyan. Kemenyan inilah doa orang-orang kudus. Ketika saudara berdoa ada kemenyan ditambahkan di situ. Saudara yang mengerti boleh katakan amin. Ada banyak orang yang doanya naik turun. Doanya tidak konsisten. Jadi kemenyannya masih separuh. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara. Kalau Anda tekun di dalam berdoa. Saudara sungguh-sungguh jadi umat yang berdoa hari demi hari. Yang namanya cawan emas yang kita pegang itu akan tambah penuh, tambah penuh. Kalau cawan emasnya sudah penuh, itulah saatnya doa kita didengar. Dan ada jawaban dari surga, dari atas. Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan. Jadi umat yang berdoa. Karena yang namanya doa dan tidak berdoa ada perbedaan yang besar. Saudara harus menyadari banyak orang Kristen tahu, dengar, tapi tidak sadar, belum yakin kalau doa itu membuat perbedaan. Hari ini saya ngomong sama saudara, ada perbedaan yang besar ketika kita berdoa dan kita tidak berdoa. Doa saya, setiap orang di tempat ini bangkit jadi orang yang berdoa. Katakan amin saudaraku. Mari kita baca Alkitab kita. Mari kita lihat satu ayat ini.
yaitu Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan buat saudara. Ditulis, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Berarti posisinya setara dengan setiap orang di tempat ini. Alkitab yang ngomong, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi perhatikan saudaraku. Dan ia telah apa? Bersungguh-sungguh berdoa. Coba semuanya katakan bersungguh-sungguh berdoa. Ayo ngomongnya lebih keras, katakan saya harus sungguh-sungguh berdoa. Lebih keras lagi katakan saya harus sangat sungguh-sungguh berdoa. Amin. Elia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Perhatikan apa dampaknya, apa hasilnya. Alkitab mencatat begini, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Anda bayangin, satu orang berdoa bisa nahan hujan 3 tahun dan 6 bulan. Kenapa? Karena ia sungguh-sungguh berdoa. Alkitab jelas ngomong, Elia manusia biasa, dia bukan orang spesial. Hanya karena dia nabi bukan berarti berbeda sama kita. Alkitab jelas mencatat, ia manusia biasa sama seperti kita. Tapi ia sungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun, maka hujan tidak turun. Lalu ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa pula. Berdoa pula. Kalau saudara ngomong doa nggak ada perbedaannya, Anda perhatikan baik-baik ayat ini. Lalu ia berdoa pula. Berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya mau ngomong sama saudara, hidup saudara tidak akan sama kalau saudara berdoa. Ketika saudara berdoa, segala sesuatu mungkin dan bisa terjadi. Doakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nothing happens without prayer, but anything can happen with prayer when we pray. Gak ada yang terjadi kalau kita gak berdoa. Kalau Elia tidak berdoa, hujan turun seperti biasa. Oke, setelah kemarau panjang kalau dia tidak berdoa ya hujan gak turun. Tapi karena Elia berdoa, maka ada perbedaan. Ketika Elia berdoa, ada kuasa Allah yang bekerja. Kalau Elia tidak berdoa, gak ada yang bisa terjadi. Ya sudah. Yang harusnya begitu ya sudah begitu. Tapi ketika dia berdoa, dia bisa mengubah situasi. Dia bisa mengubah keadaan. Saya mau ngomong sama saudara, nasibmu, masa depanmu bisa berubah kalau saudara berdoa. Keluarga saudara, masa depannya bisa dirubah kalau saudara berdoa. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Keadaan kesehatan saudara, keadaan keuangan saudara bisa berubah ketika kita berdoa. Kuncinya sungguh apa? Berdoa. Saya sendiri merasakan, saya sendiri mengalami di dalam pelayanan saya, di dalam pengalaman saya untuk ikut Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu, saya jujur ngomong sama saudara, saya akui, ada waktu-waktu tertentu saya yakin dengan kuasa doa. Tapi ada waktu-waktu tertentu saya kurang yakin. Atau lebih tepatnya saya ragu dengan kuasa doa. Saya lebih berpikir pakai otak sendiri, pakai pikiran sendiri, pakai kekuatan sendiri. Kadang-kadang naik turun. Tapi hari ini saya mau ngomong saudaraku, setelah sekian lama saya terus renungkan, saya semakin renungkan. Saya ngomong sama saudara dengan keyakinan yang penuh bahwa ada kuasa yang besar ketika kita berdoa. Kalau saudara berdoa, perubahan bisa terjadi, mujizat bisa terjadi. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Pertama kali gereja kita ini dimulai sekitar 15 tahun yang lalu. Saya waktu itu baru saja pulang dari sekolah Alkitab, belajar tentang segala macam pertumbuhan gereja dan lain sebagainya. Leadership. Saya pulang, kemudian saya mulai membangun, merintis gereja ini. Saudaraku, saya di pikiran saya, di otak saya, ada begitu banyak teknik, ada begitu banyak metode, ada begitu banyak strategi. Saya mulai sibuk, saya mulai bangun pelayanan dan lain sebagainya. Tapi saya ngomong sama saudara, no power, no prayer,
means no power. Kalau kita tidak berdoa, tidak ada kuasa. Makanya perjuangannya banyak, makanya sibuknya luar biasa, tapi enggak ada dampaknya, enggak ada terobosannya. Sampai suatu saat Tuhan bawa saya masuk dalam kehidupan doa. Tuhan mulai ajar saya yang namanya rahasia berdoa. Saya pernah saksikan sama saudara, mungkin saudara juga ingat. Ya, sampai suatu ketika saya khotbah tentang doa ini di gereja kita, setiap minggu isinya khotbahnya doa. Selama sebulan doa, selama 2 bulan terus tetap doa, bahkan hampir 3 bulan khotbah tiap minggu isinya tentang doa. Tapi saya ngomong sama saudara, minggu demi minggu spirit kita diperbesar. Minggu demi minggu Roh Kudus memenuhi hidup kita. Minggu demi minggu mulai ada pengurapan, mulai ada kuasa yang menyertai kita. Saya ngomong sama saudara begini, strategi yang sama, cara yang sama, teknik yang sama, yang kita kerjakan, yang saya lakukan tanpa berdoa, no power, no breakthrough, no growth, gak ada kemajuan, gak ada pertumbuhan. Tetapi ketika kita berdoa, tiba-tiba seperti ada otoritas ilahi. Tiba-tiba seperti ada wibawa ilahi. Tiba-tiba seperti ada kuasa yang menyertai. Tiba-tiba seperti ada power yang membackup kita. Tiba-tiba pintu-pintu terbuka. Tiba-tiba terobosan terjadi. Tiba-tiba mujizat terjadi. Dan ketika itu mulai breakthrough, mulai kemajuan, mulai pertumbuhan. Disitulah awal gereja kita yang tadinya stagnasi, yang tadinya tidak bertumbuh, kemudian breakthrough, terus bertumbuh dari hari ke hari sampai hari ini. Semuanya ini saya ngomong sama saudara, dimulai awalnya ketika kita berdoa. Artinya doa ya membuat perbedaan yang besar di dalam hidup kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ketika saudara sakit, saudara berdoa. Kata-katanya doa yang sama. Kalau saudara punya kehidupan doa yang kuat dan yang tidak kuat, kata-kata saudara beda powernya. Anda boleh mengucapkan kata-kata doa yang paling indah. Bila perlu menyadur perkataan Yesus, Anda ikuti persis. Tapi kalau tidak ada kehidupan doa yang kuat di dalam hidup doa saudara, hidup pribadi saudara, no power. Enggak ada kuasa, enggak ada terobosan, enggak ada mujizat. Tapi kalau Anda punya kehidupan doa yang kuat, engkau jadi umat yang berdoa. Saudara jadi umat yang pegang satu tangan kecapi, satu tangan cawan emas, penuh dengan kemenyan. Kalau kemenyannya penuh di cawan emas itu, saya mau ngomong sama saudara, doa yang sama, kalimat yang sama, tapi kali ini disertai dengan kuasa yang berbeda. Ini yang membuat breakthrough terjadi. Ini yang membuat kesembuhan terjadi. Ini yang membuat mujizat terjadi. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita yang mendengarkan doa-doa kita. Amin. Amin. Haleluya. Bahkan ketika saudara berdoa, saya ngomong gini. Ketika saudara doa buat keluarga, kita semua punya masalah keluarga. Ketika kita berdoa bagi keluarga kita, saya ngomong, ada kuasa yang berbeda yang akan menyertai kita. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita itu bergaul sama Tuhan. Kita itu jadi masuk, kalau doanya benar loh ya. Nanti kita akan belajar doa yang benar gimana. Kalau saudara ngerti doa yang benar, hidupmu enggak akan sama. Karena ketika engkau berdoa, engkau sedang bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara gaul dengan Tuhan, saya mau ngomong gini, pergaulan kita itu membentuk hidup kita. Makanya kita ngomong pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian juga sebaliknya, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Apalagi kalau kita bergaul sama Tuhan, karakter kita yang jelek, perkataan kita yang gak karu-karuan, pasti berubah kalau saudara bergaul dengan Tuhan. Pasti saudara berdoa, makanya begini, kalau suami berdoa, kalau istri juga berdoa buat keluarga, gak mungkin dua pribadi tetap sama. Suaminya akan diubahkan, istrinya juga diubahkan hari demi hari, semakin serupa dengan Kristus. Kalau sudah seperti itu, pemulihan keluarga pasti terjadi. Keluarga kita diubahkan jadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya juga pasti diberkati oleh Tuhan. Boleh katakan amin, saudaraku. Dalam hidup saudara juga sama. Dalam perjuangan mengejar visi.
dalam perjuangan mengejar impian, membangun masa depan saudara. Hari ini dengarkan baik-baik. Ada perbedaan yang besar kalau kita tidak berdoa dibanding kalau kita berdoa. Without prayer, tanpa doa, nothing will happen. Gak ada yang akan terjadi. But with prayer, tetapi ketika kita berdoa, segala sesuatu mungkin dan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Salaman kiri kanan saudara, katakan ayo berdoa. Kurang saudaraku, salamannya agak yang tinggi, agak yang keras. Ayo berdoa biar spiritnya bangkit. Karena Elia bukan cuma berdoa. Alkitab mencatat ia manusia biasa, tetapi ia sungguh berdoa. Haleluya. Sekarang berikutnya saya mau bagikan sama saudara. Fundamental doa yang berkuasa. Siapa di tempat ini mau? Kalau saudara berdoa, ada kuasa di dalam doa saudara. Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak ngerti rahasia berdoa yang berkuasa, maka saudara bisa teriak-teriak luar biasa sampai suaranya serak semua. Nggak ada mujizat yang terjadi. Anda bisa mengucapkan doa yang indah-indah, wah kayak doanya kayak sajak. Tapi nggak akan buat perubahan, nggak akan ada efeknya. Ibaratnya kalau kita punya handphonenya canggih, tapi nggak tahu cara makainya, maka handphone ini tidak akan berguna. Alkitab ngomong doa orang benar bila dengan yakin didoakan apa? Besar kuasanya. Tidak diragukan handphone ini punya potensi yang besar. Punya hal-hal yang luar biasa yang kita bisa gunakan. Tapi kalau nggak tahu cara pakainya, nggak berguna. Betul? Ada orang bisa beli handphone, tapi handphonenya dimasukin kulkas saja. Nggak berguna, nggak bisa pakai. Doa juga sama. Doa hebat, doa besar kuasanya. Doa itu powerful. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana berdoa, nggak ada power, nggak ada kuasa. Tapi saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini, mata rohani kita dicelikkan. Mata roh kita dibukakan dalam nama Yesus. Setiap mata rohani yang masih tertutup dibukakan, dicelikkan. Mulai hari ini kita mengenal rahasia berdoa dan kita dimerdekakan. Kita mengalami kuasa di dalam berdoa. Amin. Mari kita baca terlebih dahulu. Yaitu Markus 11 ayat yang ke-24. Kita baca aja bersama-sama. Semuanya. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke? Dari ayat ini saya mau membagikan 5 rahasia doa yang berkuasa. Yang pertama, yaitu preparation. Preparation. Ini bicara tentang persiapan. Tadi ayat itu berkata, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta. Kalau Anda di handphone punya Alkitab bahasa Inggris, Anda bisa lihat kata minta di sana diterjemahkan sebagai desire. Desire itu berarti apa? Kita inginkan, apa saja yang kamu inginkan. Keinginan itu asalnya dari mana? Semuanya coba perhatian ke depan sini. Keinginan asalnya dari mana? Hati. Saudaraku, ini rahasia pertama dan buat saya ini yang paling penting. Kalau saudara mau melihat doa saudara punya kuasa, mesti ada persiapan hati. Dengan kata lain begini, kita doanya hanya bisa berkuasa kalau hati kita connect sama hatinya Tuhan. Oke? Ada banyak orang doanya terburu-buru. Hatinya belum connect sama Tuhan, sudah langsung dalam nama Yesus, sembuh. Musir setan dalam nama Yesus, pergi. Anda mau doa teriak-teriak, Anda mau doa keras, sampai gimana pun, bahasa roh sampai sekenceng apapun. Saya ngomong begini, kalau hatimu belum connect sama hati Tuhan, doa kita tidak nyampe sama Tuhan.
Saya kasih ilustrasi sama saudara. Saya punya handphone ini. Kalau saya pakai handphone ini, ya saya mau hubungi Pak Katon. Tapi kalau handphone saya belum connect sama handphonenya Pak Katon, saya di rumah saya, Pak Katon di rumah Pak Katon, handphone saya belum connect. Pokok saya mau ngomong sama Pak Katon, langsung saya ngomong sih, Pak Katon, kapan datang, kapan sampai? Saya mau teriak-teriak seperti apa? Selama handphone saya belum connect sama handphone Pak Katon, komunikasi saya tidak bisa nyampe ke Pak Katon. Sudah nangkap yang saya maksudkan? Ada banyak orang hatinya belum connect sama hati Tuhan. Kita mau gini loh saudaraku, Allah itu roh, barang siapa menyembah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya kalau nyembah, roh mesti ketemu roh. Sama juga kalau kita berdoa, hati kita harus ketemu sama hatinya Tuhan. Kalau sudah nyambung dulu, kalau sudah connect, hati kita ketemu sama hatinya Tuhan, connect sama hatinya Tuhan, baru komunikasi kita, doa kita bisa nyampe. Kalau hati saudara belum connect sama hatinya Tuhan, saudara masih panik, saudara masih bingung. Anda mau bahasa roh sekeras apapun, Anda mau doa seindah apapun, selama apapun, doa saudara nggak nyampe sama Tuhan. Bukan karena doa saudara nggak punya kuasanya, sederhana karena yang namanya Tuhan itu roh. Kalau saudara mau doanya nyampe sama Tuhan, doanya mesti berasal dari roh, dari hati. Hati kita mesti connect sama hati Tuhan. Makanya kalau saya berdoa, sebelum saya sibuk doa macam-macam, saudaraku saya berusaha menenangkan hati, menenangkan pikiran. Kadang-kadang pikiran saya begitu sibuk, mikir ini, mikir itu, jalan luar biasa. Hatinya ketutup. Yang aktif di sini, yang sini nggak ketutup. Saya butuh meneduhkan pikiran, meneduhkan pemikiran saya, benak saya, supaya hati saya mulai bisa connect sama Tuhan. Makanya saudaraku, Pastor David Yonggicho ngajarin kalau doa itu mesti 1 jam. Ngerti enggak kenapa? Karena butuh waktu menenangkan hati kita, sehingga meneduhkan pikiran dan hati kita, sehingga hati kita bisa connect sama Tuhan. Frekuensi hati kita mesti connect dulu sama Tuhan. Anda kalau belum connect percuma mau doa sampai seperti apapun, mau nangis-nangis gimana pun, belum bisa. Harus connect dulu ke hati Tuhan. Makanya butuh waktu menyingkirkan semua yang tidak perlu, pikiran-pikiran yang seliweran di benak kita. Kita bawa diri kita tertuju, hati kita tertuju sama hati Tuhan. Kita ngerti di ruangan itu, bahkan di tempat ini, antara kita sekarang sama Tuhan. Meskipun banyak orang di tempat ini, tetapi ketika saudara berdoa, Anda lupakan yang lain. Saudara connect pribadi sama Tuhan. Kalau saudara sinyalnya hati sudah sama dengan sinyalnya Tuhan, dengarkan baik-baik, maka perkataan doa saudara bisa sampai di tahta Tuhan, di telinga Tuhan. Itu syarat pertama, doa yang didengar, doa yang berkuasa, doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Jadi yang pertama, namanya preparation. Persiapan. Rahasia doa yang berkuasa. Yang pertama adalah, apa tadi? Persiapan apa? Hati. Hatinya mesti connect sama hati Tuhan. Ini yang paling penting, paling utama. Anda nggak bisa datang ke gereja langsung doa, Tuhan minta ini, sembuhkan ini, berkati usaha saya, bla 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 bla. Semua hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, nggak tertuju sama Tuhan, nggak connect, percuma. Justru kalau saudara mau ibadah, Anda arahkan hati, pikirannya, hatinya mesti terarah, tertuju kepada Tuhan. Makanya ada nyanyian itu, mataku tertuju padamu. Benar? Itu mata hati kita tertuju sama Tuhan, connect, nyambung. Baru komunikasi kita bisa sampai sama Tuhan. Itu yang pertama. Doa yang dijawab, doa yang berkuasa pertama adalah preparation. Yang kedua, presentation. Presentasi. Oke? Jadi setelah connect, kalau Anda sudah connect, nyambung sama Tuhan, sekarang saudara presentasi. Ibaratnya tadi saya mau menghubungi Pak Katon, ya kalau handphone saya belum connect sama handphone Pak Katon, mau ngomong apapun percuma kan? Tapi kalau sudah connect, itu babak awal. Maka babak kedua berikutnya, bagaimana saya ngomong sama Pak Katon, menentukan respon atau jawaban Pak Katon kepada saya. Itu manusia sama manusia.
Terlebih lagi kita sama Tuhan. Namanya kita berdoa. Saya ngomong sama saudara, yang pertama connect dulu. Nyampe dulu, kita connect, komunikasi sama Tuhan. Baru yang kedua, bagaimana kita mempresentasikan doa kita akan menentukan apakah doa kita akan terima jawaban atau tidak. Saudara harus tahu, Tuhan itu punya misi. Yang mengerti bahwa Tuhan punya misi, Tuhan punya rencana, Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan. Boleh katakan amin, saudaraku. Tuhan itu punya misi. Kerajaan Allah ditegakkan di bumi seperti di surga. Misi Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan. Pekerjaan Tuhan dimajukan. Tuhan punya misi. Tuhan punya goal. Tuhan punya hal-hal tertentu yang dia perjuangkan, yang dia mau kerjakan. Ketika saudara berdoa, saudara mengajukan permohonan doa, kalau saudara mikirnya cuma diri sendiri saja, buat Tuhan terima presentasi, terima proposal daripada kita. Tuhan itu kalau saudara, misalnya saya kasih contoh, punya teman datang sama saudara, mengajukan sebuah permintaan. Semakin permintaan itu masuk di dalam hati saudara, ya, mendukung apa yang saudara juga mau kerjakan, sesuai dengan pikiran saudara, semakin besar saudara akan menyetujui permintaan itu. Tuhan juga sama. Tuhan punya yang namanya consideration. Tuhan punya yang namanya pertimbangan. Ada pertimbangan tertentu yang dia akan pakai untuk menjawab ya atau menjawab tidak. Sebagian orang doa enggak pernah dijawab ya, kenapa? Alkitab ngomong, ada orang yang enggak dijawab doanya karena yang dia doakan hendak dihabiskan untuk diri sendiri. Jadi presentasinya enggak cocok. Maksudnya Tuhan ke sana, goalnya Tuhan ke sana, kita maunya arahnya lain. Kalau enggak cocok sama hatinya Tuhan, ya Tuhan mungkin enggak terima. Kecuali ada special case, ada kasus tertentu yang dipertimbangkan Tuhan. Tapi kalau saudara, orang yang tahu hatinya Tuhan, orang yang kenal hatinya Tuhan, saudara berdoa sesuatu yang masuk di hatinya Tuhan, cocok di hatinya Tuhan. Dengarkan baik-baik, kalau doa saudara cocok di hatinya Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, tidak ada alasan doa saudara akan mengalami jawaban, doa saudara akan mendapatkan yang namanya mujizat. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara berdoa minta Tuhan mobil. Mobilnya untuk apa? Untuk pacaran sendiri aja? Malah jauh dari Tuhan? Hura-hura? Atau saudara doa Tuhan, saya akan pakai mobil ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya akan pakai mobil ini untuk mendukung pelayanan saya, supaya lebih maju dalam melayani Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, bagaimana kita mempresentasikan doa kita akan menentukan. Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati karir saya, Tuhan berkati pekerjaan saya. Pertanyaannya, kalau Tuhan berkati pekerjaan saudara, keuangan saudara, bisnis saudara, karir saudara, itu buat siapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Banyak orang cuma minta diberkati untuk dirinya sendiri. Nggak bisa dipakai Tuhan. Tuhan punya tujuan, nggak bisa pakai Anda mau diberkati sebesar apapun. Justru semakin diberkati, semakin jauh dari Tuhan. Nggak ada yang namanya kepentingan Tuhan. Tapi kalau saudara tahu, kalau Tuhan sadar, Tuhan memberkati saudara, artinya saudara mendukung misinya Tuhan. Saya ngomong sama saudara, tidak ada alasan untuk Tuhan tidak memberkati saudara. Tingkap-tingkap langit akan terbuka dan berkat akan dicurahkan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Pertanyaannya, doa saudara, presentasi saudara, masuk enggak di hati Tuhan? Cocok enggak dengan maksud Tuhan, goalnya Tuhan, misinya Tuhan, visinya Tuhan? Kalau masuk, cocok. Itu awal doa yang dijawab oleh Tuhan. Itu doa yang berkuasa. Amin. Yang kedua, sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Preparation. Yang kedua? Presentation. Yang ketiga, appreciation. Oke. Penghargaan, menghormati Tuhan. Ada sebagian orang, saudaraku, berpikir kalau saya berdoa, terus kemudian dijawab, baru terima kasih, baru mengucap syukur. Salah. Di dalam doa, saudara mengucap syukur dulu. Maka jawaban doa akan diberikan dalam hidup saudara. Naikkan ucapan syukur, terima kasih. Yesus ketika berdoa untuk melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, supaya bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung yang perempuan dan anak-anak.
Dia mengucap syukur sama Bapa di surga. Masih ingat juga ketika Yesus berdoa untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia mengucap syukur, dia ngomong, Bapa terima kasih. Karena engkau selalu mendengar doaku. Bukan Lazarus, bangkit dulu baru terima kasih. Tapi doa dulu terima kasih Bapak. Karena engkau selalu mendengar doaku. Ucapan syukur dulu. Kemudian Lazarus bangkit. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, jangan tunggu ada mujizat dulu, baru mulut kita enggak sungut-sungut. Baru mulut kita enggak ngomel. Banyak orang hidupnya ngomel, ngomong negatif karena mujizat belum terjadi. Itu sebabnya mujizat enggak pernah terjadi. Hari ini rubah, mengucap syukur dulu, muliakan Tuhan dulu, senangkan hati Tuhan dulu, maka mujizat pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Apa yang ketiga tadi? Apa yang ketiga? Appreciation. Yang keempat, possession. Possession itu artinya kita memiliki kepemilikan. Kita menerima jawaban doa kita. Tadi ayat yang kita baca, Yesus ngomong begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Telah, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Artinya possession in the spirit dulu. Possession at heart dulu. Jadi memiliki di hati dulu, menerima di hati dulu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Kalau saudara punya possession di hati, memiliki, menerima di hati dulu, maka engkau akan menerima secara jasmani. Possession dimaterialisasikan dalam hidup saudara. Wow. Percaya, jadi hari ini kita perlu merubah cara doa kita. Karena sebagian orang berdoa sama Tuhan, selalu berdoa seolah-olah belum dijawab. Seolah-olah belum disembuhkan. Seolah-olah keluarga kita belum dipulihkan. Seolah-olah jiwa-jiwa yang terhilang belum diselamatkan. Seolah-olah masih jauh. No. Yesus ngomong, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Siap? Sekarang terima kesembuhan saudara. Terima masa depan yang gilang gemilang. Terima berkat, terima jawaban doa, terima pemulihan, terima mujizat terjadi dalam hidup saudara. Kita percaya visi 1 juta jiwa, 100.000 kelompok sel sudah tergenapi. Sudah terjadi. Possession in the spirit dulu. Memiliki dalam alam roh dulu. Maka kamu akan menerimanya. Maka saudara akan memiliki di alam jasmani. Ini yang keempat, possession. Mari kita teliti doa kita. Selama ini kita berdoa. Kita selalu berdoa, waduh di mana Tuhan? Kok seolah-olah gak ada jawaban doa. Seolah jawaban doa masih di sana. Dan Tuhan nun jauh di sana. No. Saudara sudah menerimanya. Percayalah engkau sudah menerimanya. Maka engkau akan menerimanya. Amin. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita. Yang kelima, yang terakhir. Yaitu glorification. Atau mempermuliakan Tuhan. Kalau saudara terima jawaban doa saudara, pastikan hidup saudara, perkataan saudara mempermuliakan nama Tuhan. Ada orang-orang yang dijawab doanya, tapi nggak tahu terima kasih. Dijawab doanya cuma diem-diem aja. Oke? Dijawab doanya pakai alasan-alasan yang lain. Oh enggak kok ini karena ini itu. Dirasionalisasikan seolah-olah bukan Tuhan yang menjawab. Ini namanya kita nggak berterima kasih. Saudaraku miliki hati yang tahu berterima kasih. Miliki perkataan yang tahu mempermuliakan Tuhan melalui setiap situasi yang ada di dalam hidup saudara. Ketika saudara terima jawaban doa, jangan diam. Saksikan itu supaya orang yang belum mengenal Yesus, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ceritakan pengalaman saudara supaya mereka yang ragu tentang kuasa doa, mereka dengar kesaksian saudara, maka mereka bangkit di dalam berdoa. Saksikan pengalaman
komitmen saudara sama Tuhan. Supaya mereka yang sekarang jauh dari Tuhan dibawa dekat kepada Tuhan. Saksikan itu. Supaya melalui hidup saudara jiwa-jiwa diselamatkan. Saya berdoa tahun 2015 ini. Setiap orang di tempat ini gak ada yang mandul rohani. Semuanya di tempat ini tanpa terkecuali. Gak kelewatan satu orang pun. Semuanya bawa minimal satu jiwa datang kepada Yesus, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidupnya. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadilah umat yang berdoa. Jadi umat yang berdoa. Sudah tahu gak gambaran umat yang berdoa itu seperti apa? Umat yang berjalan dalam pimpinan Tuhan itu seperti apa? Kita baca ya. Kita baca ayat ini. Keluaran 13 ayatnya yang ke-21. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Saya bacakan buat saudara. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam bentuk apa? Tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini yang dialami bangsa Israel. Ini pola ilahi tentang kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bangsa Israel enggak berjalan sendiri. Tadi kita sudah baca itu yang pertama. Tuhan bergerak di depan mereka. Dalam bentuk apa tadi? Kalau siang hari dalam bentuk apa? Tiang awan. Kalau malam hari dalam bentuk tiang api. Jadi artinya ada tuntunan Tuhan siang dan malam buat bangsa Israel. Saya berdoa saudara bisa melihat tahun 2015 ini ada tuntunan Tuhan yang nyata siang dan malam dalam hidup saudara. Amin. Karena ada tuntunan Tuhan. Pertama Tuhan jalan di depan mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Setelah itu bangsa Israel apa yang mereka lakukan? Mengikuti. Kalau tiang awannya ke utara, mereka jalan kemana? Ke utara. Bukan ke selatan, bukan ke timur, bukan ke barat, bukan ke utara melenceng sedikit. No, mereka jalan ke utara. Kalau tiang awan berhenti, mereka harus stop. Baru stop sebentar, bangun kemah, dipikir mau tinggal di situ, terus tiang awannya jalan lagi. Apa yang harus mereka lakukan? Bongkar kemah, jalan lagi. Itu namanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan yang jalan di depan, kita yang ikuti. Tuhan bosnya, Tuhan leadernya, Tuhan pimpinannya, kita ikut, kita jalan. Banyak orang Kristen sebaliknya, kita yang mau jadi bosnya. Banyak orang Kristen hidupnya, saya mikir, saya jalan, saya kerjakan, terus saya minta Tuhan yang memberkati. Coba Anda renungkan, berapa banyak dari anak muda di tempat ini, sebelum memilih pasangan hidup, menentukan pacaran sama siapa, doa dulu sama Tuhan. Ada berapa banyak yang sungguh-sungguh berdoa, sebelum memilih pasangan hidup. Saudara yang bisnis, sebelum memulai usaha, atau di dalam menjalankan usaha, do you pray? Apakah sudah berdoa? Apakah kau dapatkan petunjuk Tuhan untuk mengerjakan apa dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara? Atau sudah mikir sendiri, jalan sendiri? Semuanya boleh lihat ke depan sini? Semuanya perhatikan ke depan sini? Semuanya lihat ke depan sini? Saya mau ngomong sama saudara. Ada bedanya kita hidup sendiri dan kita hidup sama Tuhan. Beda. Ada orang Kristen hidup sendiri, mikir sendiri, jalan sendiri, melangkah sendiri, ambil keputusan sendiri. Kalau salah nyalain Tuhan. Protes sama Tuhan. Kita maju sendiri, kita cuma minta Tuhan memberkati kita. No. Bukan seperti itu seharusnya kita hidup. Mari kita izinkan Tuhan jadi bos kita. Mari kita izinkan Tuhan jadi Tuhan beneran di dalam hidup kita. Tuhan yang pimpin, kita yang ikut, kita yang jalan. Dia leadernya, dia pimpinannya. Caranya gimana? Saudara, saya ngomong gini. Pertama, perhatikan depan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Setiap awal tahun, saudara dengar pesan Tuhan
untuk tiap tahun yang disampaikan oleh gembala kita. Kalau saudara ditanam Tuhan di sebuah gereja, kalau saudara ditanam Tuhan di gereja ini, pasti Tuhan akan bicara kepada saudara melalui gembala saudara. Pak Obadja gembala kita, dia doa, dia tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang kau mau jadikan pegangan pesan untuk tahun 2015 ini? Pak Obadja sampaikan apa yang dia dapat dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Karena Alkitab ngomong gini, kalau Tuhan mau bicara sama domba-dombanya, Tuhan ngomongnya sama gembalanya, melalui gembalanya. Tapi sebagian orang salah, sebagian orang dengar khotbah pesan Tuhan yang disampaikan gembala, kita nilai, cocok enggak kita, suka enggak kita, bagus enggak, cocok enggak, sesuai enggak pikiran kita. Salah, bukan kita yang menilai pesan Tuhan. Kita dengarkan, kita ikuti. Yang mengerti, katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa Anda bisa tangkap tahun ini 2015 sungguh-sungguh jadi the year of global blessings. Tahun berkat global itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Bukan cuma di awal tahun. Setiap minggu saudara beribadah. Makanya Tuhan ngomong, kuduskan hari Sabat. Daud ngomong, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hari-hari ini ada orang Kristen yang tidak bersuka cita pergi ke rumah Tuhan. Ada sebagian orang Kristen gak suka ke rumah Tuhan. Saya ngomong sama saudara, Tuhan berikan hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan luapan sukacita untuk kita pergi ke rumah Tuhan. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Kenapa? Karena waktu saudara di rumah Tuhan tiap minggu akan ada pesan Tuhan disampaikan. Saudara harus ngerti, yang disampaikan dalam mimbar di tempat ini bukan asal khotbah. Bukan sesuatu yang kita cuma nilai, cocok gak, bagus gak, lucu gak. No. Pesan Tuhan. Pesan Tuhan kayak bangsa Israel. Tiang awan, tiang api. Mau ke barat, kita maunya ke timur. Kita gak ngomong, salah ke barat. Ayo tiang awan ke timur aja. No. Kita pikir ke timur benar. Kalau tiang awan ke barat, kita ke barat. Ketika kita dengar pesan Tuhan tiap minggu juga sama. Hati kita terbuka. Karena setiap minggu Anda dengar hari ini, hari Sabtu. Anda terima pesan Tuhan. Ini bekal, petunjuk, pesan Tuhan buat saudara untuk sepanjang minggu ini ke depan. Boleh katakan amin saudaraku. Bukan cuma itu saja. Terlebih lagi dalam doa pribadi saudara masing-masing. Dalam hidup saya, tiap pagi saya berusaha berdoa dan tanya Tuhan. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, apa satu hal yang Tuhan mau saya lakukan hari ini? Apa satu hal yang Tuhan mau saya kerjakan hari ini? Saya berusaha terima, saya enggak mau jalankan hidup saya kacau. Semuanya dikerjain, semuanya mau dilakuin. Banyak kerjanya, sedikit hasilnya. Kacau semua. Tapi kalau di pagi hari sudah tanya Tuhan, Tuhan apa remamu untuk hari ini? Apa pesanmu untuk hari ini? Tuhan kasih ngerti petunjuk untuk hari ini. Anda dapat satu saja petunjuk Tuhan untuk hari itu. Hari itu Tuhan akan kerja besar dalam hidup saudara. Kadang Tuhan akan ngomong, kerjakan yang ini. Kadang Tuhan akan ngomong, yang ini harus dibenahi. Dalam hidup saya kadang-kadang saudaraku, selama beberapa hari, bahkan kadang bisa seminggu, kadang bisa beberapa bulan. Tuhan cuma mau saya fokus satu hal, itu terus. Tapi selama Tuhan ngomong itu terus, ya sudah, saya kerjain itu terus. Tapi waktu Tuhan ngomong stop berhenti, ya sudah stop berhenti. Tuhan ngomong cuma duduk diam, ya sudah saya duduk diam. Saya tunggu petunjuk dari Tuhan. Jadi kita gerak. Kemana tiang api itu jalan, kita jalan. Kemana tiang api itu bergerak, kita ikuti. Dia berhenti, kita berhenti. Dia maju, kita maju lagi. Kalau Anda tahu hidup dipimpin Roh Kudus seperti itu, mulai hari ini saya ngomong gini, engkau gak akan berjuang sendiri. Berjuang sendiri itu capek, mikir sendiri, berjuang sendiri, ngambil keputusan. Beda kita apa sama orang dunia? Kita gak punya kelebihan sama orang dunia. Tapi kalau saudara jalan sama Tuhan, Tuhan ajarin saudara, jangan yang ini. Itu yang dihindari, lakukan yang ini. Oh sekarang melangkah ke situ, ambil keputusan ini. Berjuangnya begini caranya. Anda diajari Tuhan. Saya ngomong sama saudara, Alkitab mencatat, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita?
kalau Tuhan jalan sama kita. Kita lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib bersama Tuhan. Mari bangkit berdiri.